Ini yang menjadi tantangan ya bagi GPX Basreng ya. Kira-kira bisa nggak ya mereka ini mendapatkan poin kemenangan nih gitu. Karena kalau seandainya mereka sampai kalah lagi berarti masih benar-benar belum pecah telur kan Mo? Iya. Dari GPX Basreng ya. Harapan mereka mungkin ketika nanti bertemu dengan Four Kings gitu. Karena ini udah match yang kedua. Berarti GPX Basreng belum ketemu Alter Ego, belum ketemu sama Four Kings. Iya. Dan sejauh ini. buat teman-teman jangan lupa untuk beli Diamond Emerald BB kalian karena gratis kuota gaming mulai dari 8.000 saja teman-teman ya. Dan kalian bisa download aplikasi Neves sekarang karena kalian bisa mendukung tim favorit kalian dan kalian juga bisa dapetin saldo e-wallet nih antara OVO atau GoPay senilai Rp100.000 per orang. Nah ini nih, gak enaknya kalau ini Hanzo ya, cepet banget dia tinggal mode gluttony. Iya bener, dia cuma ngecicil doang kan dari skill satunya itu, sementara dia langsung bisa melahap. Langsung ada kenyang. suaranya tuh. Kenyang gitu. Oke, tapi memang early game biasa ya Cecilion belum bisa in action karena memang Cecilion itu adalah hero late game. So Onyx Prodigy bakal nanam bom waktu ya, semakin late game bakal semakin mengerikan. Sebenarnya Hanzo juga bagus kok untuk di late game Mo, karena semakin lama semakin sakit. Cuman ya tetap aja kalau misalnya di late game nanti Hanzo-nya bisa dibilang karinya bebas, karinya udah jadi. Dan setiap kali Hanzo menggunakan Pinnacle Ninja nanti bisa di basic attack sama kari. Dan kalau memang Hanzo-nya ini kena duluan ya udah gila. Iya. Asal harus nemuin dulu ya badan aslinya tuh di mana nih. Dan ini jadi harus mengcover juga nih. Di cover sama Funi sih, lebih tepatnya untuk dapetin stack juga kan dari Cecilion. Sementara Meilin bakal dihentikan pergerakannya oleh seorang Lutfi di area bawah. Dan Yura lebih berfokus untuk melihat Funi di depan mata kali ini. Kalau coba ditabrak, wow, charge connect dan satu buah Astroliko juga yang akan memberikan sedikit efek slow, namun LW bakal coba ditahan. Dua Dragon zoning yang begitu baik dari tim Onyx Prodigy dan membuat dua pemain hilang di area bawah. Hati-hati masuk satu-satu kawan, karena dua hero ter-takedown ini bukan merupakan berita yang baik ya, karena memang tadi mungkin Funi itu cari level 4. Tapi emang dari Battlefield juga tadi nggak sempat dipop up ya, keburu dihajar habis-habisan dari Funinya itu sendiri. Dan untuk turtle-nya yang udah mulai ditarik sebenarnya sama seorang Meilin, tapi ini terlalu berbahaya ya. Devastator, tapi ternyata Retribution-nya masih bisa dimenangkan oleh seorang Meilin. Walaupun kali ini Meilin dalam bahaya, langsung dipukulin rame-rame sehingga Meilinnya pun langsung tumbang. Langsung menghilang begitu saja trade yang didapatkan oleh Onyx Prodigy. Dan bahkan sejauh ini Onyx mereka nggak terlalu rugi-rugi banget sebenarnya, karena 3 poin kill utama di awal ini yang membuat Onyx mereka masih unggul dari segi network. Meskipun Meilin dengan Retribution yang begitu on point, mereka berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle ya. Namun Lutfi ini karena bisa clear cukup cepat ya, jadi mau nggak mau landingnya bakal bisa dipotong sama seorang Lutfi. Tapi di sisi lain di area atas lagi-lagi bakal coba di cover, di babysit, dimanjain sama seorang Owen, dikasih informasi. Pokoknya siapa yang bersembunyi di area remputan tentunya tidak akan bisa menyentuh ke arah seorang D dengan begitu leluasa, karena lagi-lagi Owen selalu senantiasa untuk menemani. Ini harusnya udah mulai bergerak bareng sih Meilin sama Tal ya. Kalau enggak sayang potensial Kaja untuk di early game, sebenarnya dia bisa pick off dan memberikan pressure ke arah lawan kan. Iya, gitu. plus harus ada informasi yang didapetin sama Funi sih. Kalau enggak ini bakalan diculik Funinya. Karena posisinya Tal harusnya bisa ngebuka map lebih jauh untuk tim-tim pemain-pemain dari tim GPX Basreng. Yes. Sebenarnya Meilin sempat tadi mau coba dapetin momen kok. Cuma masalahnya ternyata Owen tahu potensi dari late game insurance-nya GPX-nya terlalu kuat kalau dibiarkan begitu saja. Dan dari cowok itu sendiri kan adalah hero counter setup yang lumayan cukup baik juga kan. Iya. Yaitu kalau memang ada yang berani sampai masuk terlalu dalam, ya udah bisa di Way of Dragon nih sama Owen-nya gitu kan. Nah, apalagi Boy, ini dia fokus farming dan tiba-tiba datang nih tuh, lihat tuh dengan Pinnacle Ninja, jadi tinggal nyari siapa aja yang ada di depan mata. Semakin ke late game, dia semakin tidak peduli apakah hero di depan mata dia tebal ataupun tipis, karena damage-nya memang bakal sakit banget sih. Corrosion DHS sudah menjadi item wajib dari seorang Hanzo itu sendiri. Dan kita lihat turtle yang kedua pun muncul di Lane of Down. Ya, dan dengan turtle yang sekarang tugas dari Onyx adalah ngejauhin dulu nih pemain-pemain dari GPX, cari informasi. Sementara Yura dengan lagi-lagi satu buah astral betul, dan sementara Tal mencoba untuk bertahan di area belakangnya.
sudah terkena damage yang begitu banyak. Sementara bakal coba di zoning. Lutfi udah mencoba untuk menutup. Sementara ada Devastator dari seorang Boy mencoba untuk mengincar ke arah seorang Funi, tapi tahu tentunya akan terkena satu damage Power of Nature dari seorang Lutfi. Sementara di sisi lain Funi, pemain-pemain dari Gapex benar-benar dipotong habis-habisan. Dan kali ini satu buah Astral Echo dari Yuri dan satu buah barrier yang begitu baik dari seorang Lutfi membuat LW tumbang begitu saja. Rapi sih sebenarnya. Iya kan? Iya, dari Onyx Prodigy-nya untuk keluar dan masuknya rapi banget. Kayak kapan mereka harus nge-flanking, kapan mereka ngejebaknya gitu. Itu yang membuat dari Gapex Buzzring bahkan tidak bisa bertahan ya teman-teman ya. Karena satu persatu harus berhasil di pick off sama teman dari Onyx Prodigy. Minimal mereka juga langsung ngambil aja turtle yang kedua kali ini ya dari seorang Boy. Apalagi memang gold difference kali ini 5.000 teman-teman. Beda 5.000 di menit yang ke-6 ini. So, ini adalah gold difference yang lumayan cukup jauh. Jauh sih di Dan menit PR, 6. iya, dan PR bagi teman-teman dari Gapex. Masalah Gapex mereka juga nggak bisa dapetin beberapa objektif, cuma objektif satu turtle doang tadi di awal. Habis itu mereka kalah dari segi team fight. Dan untungnya Cincau mendinai ucapanku, langsung didapetin 1 point kill pertama kali untuk Gapex Buzzring. Dan Yura dengan lagi-lagi satu buah astral, ya satu buah astral recall yang bisa sebenarnya untuk menumbangkan Cincau masih bisa ditahan oleh seorang Mei Lin. Yap, dan itu shutdown ya Mo ya. Iya. Jadi dari karirnya Cincau juga bakal dapetin pundi-pundi gold yang lumayan. Karena memang tadi Boy udah dapetin 3 point kill. Sehingga dia bisa kumpulin pundi-pundi itemnya nih. Karena PR-nya memang di late game nanti adalah Funi dan juga Cincau. Jadi memang mereka berdua yang harus farming sekaya mungkin. Iya, tapi masalahnya susah banget. Mereka udah tumbang, lihat Funi udah tumbang 3 kali kok. Karena diincar terus ya. Diincar terus, lagi-lagi matinya terkena The Way of the Dragon. Karena posisi Funi tuh gak bawa Purify kan. Ya, Jadi- tapi serba salah juga gak sih? Purify gak bisa kabur dari Boy nantinya. Iya, dikejar juga sama Boy di sini. Heeh, Mendingan dia bawa Flicker juga kan sebenarnya. betul. At least kalau dia yang ketendang, satu resource penting kan udah keluar ya. Kayak The Way of the Dragon-nya udah keluar gitu. Tapi lihat nih, Owen juga udah open map. Cincanya juga sambil nyicil-nyicil ya dengan adanya spinning light wheel, phantom steps juga tadi untuk bisa Iya. memberikan basic attack ke lawan. Masalahnya ini Lutfi ngebuka mapnya, visionnya terlalu besar banget untuk Onyx Prodigy. Jadi malah ngasih space yang banyak banget buat dia untuk bisa dapetin farmingan. Tapi tahu lagi-lagi harus mundur setelah terkena satu buah Astral Recall yang memiliki damage di early. Sementara Mei Lin sampai nggak dikasih space untuk LW farming. Sementara LW bakal coba dikejar oleh seorang Boy, tapi sepertinya bakal berpindah kali ini kah targetnya? Enggak, masih di depan area mid. Sementara Owen, Wah, di Panjasmania kena Shunpo. ternyata masih bisa diantisisi kok. Iya, tapi momennya memang harus pas sih. Kayak Iya. Purify sebenarnya bisa nge-cancel Divine Judgment tapi harus pas banget gitu. Oke, langsung hilang ya, kena gebok batu tadi Funinya langsung dengan Power of Nature membuat Funi tidak bisa bertahan. Dan Lord yang pertama muncul, ini harusnya bakal ada di tangan Onyx Prodigy sih. Wow, ini seakan-akan Onyx Prodigy mereka main rapi banget. Setup map control yang diambil oleh Onyx Prodigy membuat setup tim fightnya seakan-akan perfect gitu untuk Onyx Prodigy. Dan Lutfi selalu bisa untuk ngegunting atau memotong pergerakan dari pemain Gapex Buzzring yang udah sebenarnya kelihatannya low, mau balik tapi nggak dikasih chance untuk pulang. Yes, Wind of Nature dulu nggak ya Cincaya harusnya ya? Harusnya Kalau supaya respect dia nggak bisa sih? nahan Hanzo sama Beatrix kalau memang nanti sampai terjadi team fight besar dan dia harus bisa memberikan damage di lini depan. Iya. Tapi waduh, Lutfinya aja udah ada DOD ya. Padahal dia juga udah bawa Purify kan sebenarnya untuk nge-respect damage atau sisi yang dimiliki sama Onyx Prodigy ya. Tapi lagi-lagi itu tadi bagus sih sebenarnya dari Owen pakai Shunpo untuk ngehindarin timing dari Divine Judgment-nya si Tal. Jadi hitungannya padahal Gapex mereka udah siap buat team fight numbangin Tal nih, numbangin Owen sih tidaknya. Tapi Betul. malah eksekusinya gagal. Yes. Oke, dan Lord kali ini sudah mulai berjalan di area atas yang dimana Onyx mereka berhasil untuk mengamankan 6 turret. Sejauh ini 9,5 selama menit ya. 9 menit berjalan kok. Dan masih ada dengan Lordnya lagi. Jadi ini bisa aja sebenarnya mereka dapetin base asalkan memang rapi ya. Dan lihat tuh langsung masuk dengan mode kuyang membuat Funi dengan setengah darahnya harus kembali ke base walaupun tadi Boynya juga ternyata Kena ya. iya kena ya. Dia harus sedikit mundur. Tapi lihat dari Onyx pun gak mau buru-buru tuh. Dia pelan-pelan tarik ulur dulu karena memang nungguin momentum sebenarnya dari Owen sepertinya mau. Oke, nungguin momen dari Owen dan juga Tal sih, karena posisi tadi Tal bisa aja coba untuk menculik ke arah seorang D, tapi masalahnya Tal harus menggunakan rotasi ke area bawah, buka Magic Sentry, dapetin informasi pemain-pemain dari Onyx Prodigy sedang berada di area mana. Waduh, hilang langsung setengah darah Momo-chan, sakit banget Renner Sapatinya.
Puninya langsung diajar, apalagi lihat tuh Pinnacle Ninja-nya juga berhasil untuk menumbangkan Puni. Sakit Tidak banget ada sih. defensive high ground lagi walaupun ada Divine Judgment, tapi Luffy dengan satu barang terakhir mencoba untuk mundur. Wave Dragon juga dilepasin menuju ke arah Milen, bahkan Astral Recall-nya on point banget, tapi nggak ada minion. Dia harus nungguin minion dulu supaya bisa end game-nya. Tapi lihat sampai ngebuka satu buah Pinnacle Ninja di depan mata, dan bahkan pemain-pemain Onyx Prodigy mereka bakal berfokus untuk masuk ke area base. Sempat terwipe out dan Gapex Buster mereka kehilangan kesempatan untuk membalaskan di game yang kedua. Almost perfect game tadi kalau seandainya enggak